Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tips Channel. Nah, di Tips Channel ini sekarang saya akan berbagi info mengenai perbedaan antara SNMPTN dan juga SPAN PTKIN. Tentunya bagi kalian para pejuang PTN sudah memahami apa itu SNMPTN dan SPAN PTKIN. Nah, agar kalian tidak tertinggal mengenai informasi tentang perguruan tinggi, kalian bisa subscribe, share, dan komen video YouTube ini agar kalian bisa mendapatkan info-info tersebut dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan SNMPTN dan SPAN PTKIN. Nah, mungkin sahabat-sahabat di sini banyak yang memiliki kampus tujuan, yaitu misalnya pengen kuliah di UI, di UNES, di UNY, ataupun di universitas keagamaan seperti UIN dan IAIN. Nah, ternyata untuk kuliah di kampus-kampus ini itu memiliki jalur yang berbeda-beda. Misalnya seperti ketika kalian ingin kuliah di kampus yang umum, ini kampus-kampus yang umum, UI, UNES, dan juga UNY. Ini berbeda jalurnya dengan kampus di bawah Kementerian Agama seperti IAIN dan juga UIN. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak penjelasan berikutnya, yaitu tentang perbedaan SNMPTN dan SPAN PTKIN. Karena bahwa perbedaan itu terbagi menjadi dua. Perguruan tinggi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah yang di bawah Kemendikbud. Kalau sebelumnya itu Kemristekdikti, yaitu ada universitas seperti UI, ITB, UNY, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah universitas yang di bawah Kementerian Agama atau Kemenak, yaitu ada 3, UIN, IAIN, dan juga STAIN. Nah, maka dari itu ada juga perbedaan jalur masuk yang kita kenal dengan SNMPTN dan SPAN PTKIN. Bahwa yang pertama, SNMPTN merupakan seleksi nilai masuk perguruan tinggi negeri. Nah, sedangkan SPAN PTKIN adalah seleksi prestasi akademik perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Dua-duanya sama, merupakan seleksi nilai atau prestasi, tetapi yang satu ditujukan untuk perguruan tinggi di bawah Kemendikbud, sedangkan yang satunya lagi adalah untuk di bawah Kemenak. Maka bentuknya akan seperti ini. Ya, ini ada universitas-universitas dan juga universitas yang berada di bawah Kementerian Agama. Nah, jalur masuknya itu akan seperti ini. Jalur nilai bagi universitas di Kemendikbud ini adalah SNMPTN. Sedangkan untuk UIN, IAIN, dan STAIN ini adalah SPAN PTKIN. Nah, ketika tidak masuk jalur yang pertama, maka akan ada jalur yang selanjutnya, yaitu ketika tidak masuk SNMPTN, maka ada jalur UTBK dan juga Mandiri. Sedangkan untuk SPAN nanti ada UMPTKIN. Nah, tentunya kedua ini memiliki kriteria yang berbeda, termasuk juga dalam tes tertulis UTBK dengan UMPTKIN. Tentunya memiliki soal yang berbeda. Tetapi untuk universitas di sini, UIN ini memiliki kekhususan tersendiri, di mana UIN dapat didaftar melalui SNMPTN, tetapi hanya beberapa jurusan saja, tidak secara umum. Untuk kebanyakan, UIN itu akan masuk ke dalam SPAN PTKIN. Antara SNMPTN dengan SPAN PTKIN. Ini adalah persamaan keduanya. Yang pertama adalah dua-duanya merupakan seleksi dari nilai akademik atau nilai raport dan juga sertifikat bila ada. Artinya sertifikat di sini tidak wajib. Ketika ada, itu akan menjadi nilai tambah. Kemudian keduanya merupakan seleksi tingkat nasional. Keduanya juga dilaksanakan secara gratis dan dikhususkan untuk kelas 12. Nah, di sini nantinya ada pengkhususan atau hal yang berbeda antara SNMPTN dan SPAN PTKIN adalah
untuk SNPTN ini biasanya banyak menerima siswa dari SMA, ya. Sedangkan untuk SPAN PTKIN ini dari madrasah atau MA. Meskipun keduanya juga bisa mendaftar, anak MA itu bisa mendaftarkan SNPTN, anak SMA juga bisa daftar SPAN PTKIN. Tetapi nantinya pada data penerimaan tahun-tahun sebelumnya, biasanya untuk SNMPTN ini lebih banyak menerima siswa dari sini. Termasuk juga SPAN PTKIN juga akan lebih memprioritaskan lulusan dari madrasah atau MA. Dan SPAN PTKIN. Oke, di sini ada SNPTN dan ada SPAN PTKIN. Jadi, teman-teman jangan sampai salah, ya. Ketika kita salah naik angkot, nanti kita bakal salah jurusan. Termasuk juga ketika kita salah masuk ke dalam seleksi. Teman-teman pengen masuk IAIN, tetapi ternyata tidak daftar SPAN. Jadi teman-teman nggak akan bisa masuk, atau sebaliknya, teman-teman cuma daftar SPAN dan tidak daftar SNPTN, maka tidak bisa masuk ke dalam universitas yang di bawah naungan Kemendikbud. Ini adalah yang pertama, panitianya jelas. Ini adalah keduanya berbeda naungan, Kemendikbud dan Kementerian Agama. Kemudian prodinya. Nah, untuk SNPTN ini prodi-prodi umum di universitas yang di bawah Kemendikbud yang disebutkan sebelumnya. Sedangkan untuk SPAN PTKIN ini adalah prodinya ini lebih ke jurusan keagamaan. Misalnya jurusan-jurusan yang ada di UIN, IAIN atau STAIN. Mereka biasanya jurusan yang berbasis keagamaan. Kemudian untuk akun, ini yang tidak boleh salah ya teman-teman. Jadi ketika ingin mendaftar SNPTN, kalian harus punya akun LTMPT. Begitu juga ketika ingin mendaftarkan SPAN, kalian harus mendaftar akun SPAN PTKIN. Jadi dua-duanya harus punya akunnya. Berbeda, karena ini adalah dua sistem yang berbeda. Kemudian untuk universitasnya, nah untuk universitas yang dapat dipilih di SNPTN adalah PTN-PTN seperti ITB, UGM, UNY, UNES. Nah di sini ada pengkhususan yaitu UIN. Biasanya UIN kalian bisa daftar juga lewat SNMPTN, tetapi jurusannya sebagian. Tidak semua jurusan dapat dimasuki lewat SNPTN. Nah, sedangkan untuk SPAN PTKIN, sesuai namanya adalah perguruan tinggi keagamaan, hanya ada 3 universitas yang dapat kalian daftar, yaitu UIN, IAIN, dan STAIN. Semua jurusan di situ dapat kalian daftar. Tentunya ketika kalian ingin mendaftar ke UIN atau IAIN, kalian hanya punya akun LTMPT, kalian tidak akan bisa. Maka dari itu kalian jangan sampai ketinggalan info kapan pembukaan akun LTMPT dan kapan pembukaan akun SPAN PTKIN. Nah, ini biasanya adalah pertanyaan-pertanyaan umum yang ditanyakan ketika anak-anak SMA biasanya bingung untuk melanjutkan. Yang pertama adalah apakah SNPTN itu hanya untuk anak SMA atau SMK dan SPAN PTKIN untuk anak MA? Jawabannya tidak ya, karena keduanya bisa didaftar oleh siapapun. Hanya saja biasanya anak SMA akan lebih dikhususkan untuk SNPTN dalam penerimaan. Nanti ketika pendaftaran kalian akan muncul data tahun sebelumnya penerimaan dari SMA dan dari MA. Itu akan terlihat jumlahnya. Nah, untuk SPAN PTKIN juga biasanya lebih banyak menerima dari lulusan madrasah aliyah atau MA, baik swasta maupun negeri. Kemudian yang kedua, saya tidak punya sertifikat. Apakah bisa mendaftar? Tentunya bisa. Ya, sertifikat merupakan nilai tambah. Tentunya bukan kewajiban, tetapi akan mendapat nilai plus ketika kalian mempunyai sertifikat. Dan yang ketiga, apakah saya bisa mendaftar SNMPTN dan SPAN PTKIN secara bersamaan? Nah, ketentuan tahun sebelumnya itu bisa dan mungkin tahun sekarang pun masih bisa, asalkan kalian tidak terlewat tanggal pendaftaran. Hanya saja kedua sistem ini pasti sudah terintegrasi. Artinya ketika kalian sudah diterima di SNMPTN, kalian tidak akan terterima di SPAN PTKIN, ataupun sebaliknya, ketika sudah diterima di SPAN juga tidak akan keterima di
SNMPTN. Tetapi untuk kesempatan mendaftar keduanya itu sangat mungkin, asalkan kalian masuk ke dalam syarat baik SNPTN maupun SPAN PTKIN. Nah, jika kalian punya pertanyaan-pertanyaan, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar yang ada di bawah.